Salah satu kendala budidaya entok yakni kandang yang bau tidak sedap. Bau kandang tidak sedap tersebut berasal dari kotoran entok itu sendiri. Akibatnya, tempat budidaya entok harus jauh dari pemukiman penduduk atau jauh dari tetangga. Jika berada di perkampungan harus ekstra hati-hati dalam memelihara entok, karena bau akibat dari kotoran entok. Untuk mengatasi bau kandang atau bau tak sedap saat budidaya entok, diperlukan penataan kandang yang baik dan benar. Di video kali ini kita akan membahas tentang kandang entok. Kandang entok yang baik itu seperti apa, dan bagaimana cara penataan kandang entok yang baik dan benar. Yang pertama soal prinsip kandang. Kandang entok itu minimal ada 3 prinsip yang harus diterapkan. Yang pertama adalah kering, yang kedua bersih dan yang ketiga bebas dari bau amonia. Yang pertama terkait dengan kering, jadi usahakan kandang entok itu kering. Meskipun entok merupakan hewan yang suka bermain dengan air, tapi dia pada prinsipnya tidak boleh terkena atau tidak boleh kandangnya itu basah. Karena ketika kandang entok itu basah, maka disitulah sumber penyakit, jadi penataan kandang itu prinsipnya harus kering. Kemudian prinsip kandang yang kedua harus bersih, meskipun terkadang entok dikenal sebagai hewan yang jorok, karena kalau biasanya entok jika dipelihara sistem umbaran, atau dibiarkan bebas seperti di daerah pedesaan, biasanya entok itu suka bermain di comberan atau di saluran got. Tetapi ketika entok itu kemudian kita budidayakan, maka kebersihan kandang harus dijamin. Jadi pembersihan kandang bisa dilakukan 2 minggu sekali, atau mungkin 1 minggu sekali, tergantung dari kesibukan teman-teman semua. Kemudian yang ketiga, ketika proses 2 hal tadi sudah dilaksanakan, maka kandang itu memang harus bebas amonia. Amonia itu muncul dikarenakan kandang itu kotor dan yang kedua, kandang itu basah. Ketika amonia itu tinggi, maka kemudian akan mengganggu kesehatan ternak entok kita. Jadi, ketiga prinsip dasar ini yang kemudian harus diterapkan dalam kandang entok kita. Kemudian selanjutnya terkait dengan tata letak kandang. Tata letak kandang ini penting untuk diperhatikan, agar kandang entok kita sehat. Kalau kandang itu sudah sehat, maka hewan-hewan yang hidup di dalamnya juga akan sehat. Yang pertama, untuk menjamin kandang itu kering, maka diperlukan asupan sinar matahari yang baik atau cukup. Agar asupan matahari ke kandang itu cukup, maka letak kandang yang baik itu adalah menghadap ke terbitnya matahari, atau tenggelamnya matahari. Jadi, kandang yang baik adalah menghadap ke timur atau ke barat. Ketika matahari terbit maka kandang itu akan mendapatkan sinar matahari yang cukup, begitupun jika di sore hari. Jadi pilihannya ada 2, jika kandang kita ingin terjamin kekeringannya, maka kandang entok kita menghadap ke timur atau ke barat. Tetapi yang lebih baik lagi, jika kandang itu menghadap ke timur, karena kandang akan mendapatkan asupan sinar matahari yang baik di pagi hari. Karena sinar matahari pagi mengandung vitamin D, yang baik untuk pertumbuhan entok. Kemudian yang selanjutnya, kandang entok itu lebih baik, jika diletakkan jauh dari rumah. Jadi paling tidak, jarak dari kandang dan rumah, minimal 5 meter atau 10 meter dari rumah. Ini kalau pemeliharaannya dalam jumlah yang banyak, tetapi kalau cuma melihara 5-10 ekor, bisa kemudian letak kandang ditaruh di belakang rumah. Tetapi kalau jumlah entok kita sudah sampai 50 ekor atau lebih, maka saya menganjurkan untuk kandangnya diletakkan agak jauh dari rumah, agar rumah kita tetap steril tidak terkena penyakit yang barangkali kalau suatu saat kandangnya terkena penyakit, maka tidak sampai masuk ke dalam rumah. Jadi saya sarankan, agar kandang entok itu diletakkan agak jauh dari rumah, ketika memelihara entok dalam jumlah yang cukup banyak. Kemudian yang selanjutnya adalah,
pagar kandang luar itu harus tertutup. Jadi misalkan teman-teman mempunyai satu kandang, maka kandang bagian luar itu harus tertutup. Fungsinya agar entok yang ada di dalam kandang tidak kontak langsung dengan hewan-hewan luar yang di luar kandang. Misalkan ayam tetangga yang main ke kandang kita, kalau pagar luarnya itu hanya terbuat dari ram bambu, ini tidak menutup kemungkinan masih bisa kontak langsung dengan entok kita. Untuk itu saya sarankan, agar pagar luar menggunakan pagar yang tertutup. Kalau pagar kita terbuat dari ram bambu, maka tinggal dikasih tutup dengan spanduk. Ini untuk menghindari terjadinya kontak langsung dengan hewan luar. Yang selanjutnya adalah konstruksi kandang. Jadi prinsip kandang entok itu ada dua. Yang pertama adalah kandang tertutup dan yang kedua adalah kandang terbuka. Kandang tertutup fungsinya untuk tempat istirahat dan tempat bertelur, sementara kandang terbuka fungsinya untuk umbaran. Dengan adanya tempat umbaran, maka akan membuat entok akan lebih sehat. Karena dengan diumbar, maka entok akan terlihat lebih sehat, karena bisa terkena sinar matahari dari luar. Jadi, kalau kandang tertutup itu fungsinya untuk tempat beristirahat dan tempat bertelur, serta menghindari dari serangan hewan buas dan pencurian. Kemudian kandang terbuka fungsinya untuk umbaran, ketika di siang hari entok akan keluar mencari makan, mandi dan juga untuk minum. Kemudian yang selanjutnya adalah, pastikan kandang itu memiliki sirkulasi udara yang cukup. Jadi meskipun kandang tertutup, sirkulasi udara juga harus diperhatikan, agar angin dari luar bisa masuk dan didesain sedemikian rupa, sehingga sirkulasi udara itu cukup masuk ke dalam kandang. Yang selanjutnya adalah kolam entok. Kolam entok berfungsi untuk entok mandi. Pastikan tempatnya berada di luar, atau di kandang umbaran. Karena dengan di luar bisa terkena sinar matahari langsung, mulai dari pagi, siang, sampai sore. Kolam untuk mandi entok ini adalah tempat untuk bermain entok, yang bisa menyebabkan basah atau becek akibat percikan air ketika entok mandi atau bermain air. Ketika kalau kolam ini ditempatkan di tempat yang teduh, maka akan lembab dan becek. Jika kolamnya diletakkan di luar kandang yang full sinar matahari, maka dia akan cepat kering, sehingga entok kita akan tetap sehat. Kemudian bagaimana dengan konstruksi kandang? Konstruksi kandang sudah lazim ditemui. Yang pertama bisa berbahan dari bambu atau dibuatkan secara permanen, memakai tembok semen, atau juga bisa menggunakan jaring dan kayu, tergantung dari ketersediaan bahan baku yang ada di tempat teman-teman semua. Yang selanjutnya terkait dengan pemeliharaan. Kandang yang sehat akan menentukan entok yang sehat, maka kemudian yang harus dilakukan adalah menjaga kebersihan kandang. Membersihkan kandang itu menjadi faktor utama, bisa dilakukan seminggu 2 kali. Kalau yang memiliki waktu luang, bisa juga seminggu 1 kali. Tetapi minimal kandang itu memang harus dibersihkan seminggu sekali, sehingga, di samping kotorannya juga hilang. Ketika kandang bersih, maka bulu-bulu entok juga akan terlihat bersih dan cerah. Kemudian bersihkan kolam entok. Air pada kolam entok sebaiknya selalu bersih. Air kolam untuk mandi entok, setidaknya kita bersihkan 3 hari sekali. Karena air yang kotor, merupakan salah satu pemicu sumber penyakit, dan penularan penyakit pada entok. Salah satunya adalah, melalui air minum yang kotor. Untuk itu kebersihan daripada air, baik air pada kolam atau air minum harus selalu dijaga. Bersihkan setiap hari tempat air minum. Kemudian yang selanjutnya adalah, lakukan penyemprotan disinfektan. Ini sangat penting dilakukan, minimal 1 bulan sekali. Meskipun entok tergolong unggas yang memiliki ketahanan tubuh 2 kali lipat lebih kuat dibandingkan ayam dan unggas yang lain. Tetapi kita harus tetap lakukan upaya pencegahan, agar entok kita selalu sehat. Ini karena disebabkan oleh virus, untuk itu penting dilakukan penyemprotan disinfektan pada kandang kita. Dengan penataan atau pemeliharaan kandang yang bagus, kandang yang bersih dan dilakukan penyemprotan secara rutin,
mudah-mudahan entok peliharaan kita akan aman dan terhindar dari terjangkitnya virus yang berbahaya. Kemudian selanjutnya, yang tak kalah penting adalah penerapan biosecurity. Penerapan biosecurity pada kandang entok juga penting. Meskipun entok sangat kuat, memiliki kekebalan tubuh yang kuat dibandingkan ayam, tetapi tidak ada salahnya jika kita menerapkan biosecurity yang baik. Biosecurity adalah semua tindakan yang merupakan pertahanan pertama untuk pengendalian wabah dan dilakukan untuk mencegah semua kemungkinan penularan atau kontak dengan ternak tertular, sehingga rantai penyebaran penyakit dapat diminimalkan. Dalam budidaya ternak, biosecurity merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mencegah penyakit masuk ke dalam peternakan ataupun menyebar keluar peternakan. Tujuan dari biosecurity adalah untuk mencegah semua kemungkinan penularan dan penyebaran penyakit. Penerapan biosecurity akan mengurangi risiko penyebaran mikroorganisme penyebab penyakit yang mengancam sektor tersebut. Penerapan biosecurity yang ketat dan berkelanjutan sangat menentukan keberhasilan pengendalian penyakit selama budidaya. Meskipun biosecurity bukan satu-satunya upaya pencegahan terhadap serangan penyakit, namun biosecurity merupakan garis pertahanan pertama terhadap penyakit. Caranya adalah, kita harus membatasi kontak langsung entok kita dengan hewan dari luar kandang. Kemudian, jika teman-teman membeli entok dari orang lain atau dari tempat lain, maka jangan langsung ditempatkan di kandang utama, isolasi dulu beberapa hari di kandang khusus, untuk memastikan entok itu betul-betul sehat dan bebas dari penyakit. Kemudian batasi sirkulasi masuknya manusia ke dalam kandang. Jadi misalkan ada pedagang yang mau membeli entok kita, maka idealnya, pedagang tersebut tidak langsung masuk ke dalam kandang utama, karena dikhawatirkan, virus bisa terbawa oleh pedagang, dan menularkan penyakit pada ternak entok kita. Untuk itu, perlunya penjagaan yang ketat pada kandang kita. Ketika penerapan manajemen kandang itu dilakukan dengan baik, maka insya Allah hewan-hewan yang hidup di dalamnya juga akan relatif sehat. Demikian tadi adalah tips manajemen kandang entok kita agar sehat dan terhindar dari penyakit. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk beternak. Terima kasih telah menonton video ini. Terus dukung channel ini dengan membagikan video ini, agar bermanfaat bagi orang banyak.